Pertama-tama, kenalin nama aku Alicia Tionata dari KM 4603 dengan NIM 150222031. Jadi hari ini aku akan ngejelasin tentang komunikasi antar pribadi, pengantar ilmu komunikasi pertemuan 10 dengan dosen pembimbing Ibu Aiza. Jadi, selamat mendengarkan. Nah, jadi yang pertama aku bakalan ngejelasin tentang komunikasi antar pribadi atau interpersonal. Jadi apa sih komunikasi antar pribadi itu? Jadi menurut DeVito, komunikasi antar pribadi ini adalah interaksi verbal dan nonverbal antara dua orang atau lebih yang saling tergantung. Lalu menurut West dan Turner, komunikasi antar pribadi adalah proses transaksi pesan antara orang-orang untuk menciptakan dan menjaga makna bersama. Lalu komunikasi antar pribadi ini dipandang sebagai bentuk komunikasi yang paling sempurna. Dan juga komunikasi antar pribadi sangat dipengaruhi oleh komunikasi intrapribadi. Nah, jadi selanjutnya itu adalah klasifikasi komunikasi antar pribadi. Jadi yang pertama itu adalah interaksi intim. Jadi interaksi intim ini contohnya seperti hubungan kita kepada pasangan kita, atau kita berinteraksi dengan orang dengan jarak yang dekat. Lalu yang selanjutnya itu adalah percakapan sosial. Percakapan sosial ini bisa kita lihat dengan misalnya kita berkomunikasi dengan orang-orang, masyarakat, di rumah, atau dengan banyak orang. Lalu selanjutnya itu adalah interogasi. Ini sama saja dengan misalnya jaksa dengan tersangka atau polisi gitu. Lalu yang selanjutnya itu adalah wawancara, yaitu seperti yang kita tahu, wawancara di televisi sering kita lihat. Yang selanjutnya yaitu tujuan komunikasi antar pribadi. Jadi yang pertama itu adalah to learn atau belajar. Jadi komunikasi kita dapat belajar, contohnya seperti guru dengan muridnya dan dosen juga kepada mahasiswa untuk belajar. Lalu yang selanjutnya itu to relate, itu berhubungan. Misalnya kita ingin memperluas relasi atau mencari teman baru. Lalu yang selanjutnya itu to influence atau mempengaruhi. Seperti yang kita tahu seperti motivator atau yang lainnya yang untuk mempengaruhi banyak orang. Lalu to play atau bermain, itu contohnya seperti seorang ibu yang berinteraksi dengan anaknya untuk bermain. Lalu yang selanjutnya itu adalah to help atau menolong. Ya, contohnya seperti orang yang meminta pertolongan kepada lainnya, seperti curhat atau hal-hal yang lainnya untuk menolong dia. Dan yang selanjutnya itu ada efektivitas komunikasi antar pribadi. Jadi 5 kualitas umum komunikasi antar pribadi yang efektif adalah yang pertama itu keterbukaan atau openness. Jadi kalau misalnya kita terbuka dalam suatu komunikasi, pasti komunikasi itu pasti lebih efektif. Lalu yang selanjutnya ada empati, lalu sikap mendukung atau supportiveness, lalu sikap positif, positiveness, dan juga kesetaraan dan equality. Nah, jadi aku bakalan ngebahas tentang keterbukaan atau openness. Jadi keterbukaan dalam komunikasi antar pribadi ini memiliki 3 aspek. Seperti yang aku bilang tadi, membuka diri atau self-disclosure. Jadi kalau kita membuka diri dalam sebuah percakapan, pasti komunikasi kita lebih efektif. Lalu reaksi yang jujur dan spontan, lalu dan terakhir kepemilikan perasaan. Jadi ketika aspek inilah yang dimiliki oleh keterbukaan. Nah, yang selanjutnya itu adalah empati. Jadi empati menurut DeVito ini adalah merasakan apa yang orang lain rasakan dari sudut pandang orang tersebut tanpa kehilangan identitas diri sendiri. Jadi berempati ini dapat ditunjukkan dengan verbal dan nonverbal. Jadi maksudnya di sini adalah dengan verbal itu kita dapat memberi saran kepada mereka yang sedang sedih jika mereka meminta saran. Dan juga maksud nonverbal di sini adalah contohnya misalnya kita kayak mendengarkan mereka dengan cara diam, itu juga kita menunjukkan empati kita kepada mereka. Lalu cara berempati dapat ditunjukkan juga dengan cara berpikir empati dan juga merasakan empati. Maksudnya berpikir empati di sini itu menunjukkan bahwa kita mengerti apa yang orang lain maksudkan. Dan merasakan empati ini maksudnya itu menunjukkan apa yang kita rasakan berdasarkan apa yang orang tersebut rasakan. Dan yang selanjutnya itu adalah sikap mendukung atau supportiveness. Jadi sikap mendukung dalam komunikasi adalah perilaku yang deskriptif, bukan evaluatif dan terbuka, dan juga bukan mutlak. Jadi cara menunjukkan sikap mendukung itu adalah dengan cara yang pertama, hindari menuduh atau menyalahkan. Itu sama sekali tidak
mencerminkan sikap mendukung. Lalu yang selanjutnya itu adalah hindari menilai secara negatif, lalu hindari mengkhotbahi atau menceramahi mereka, lalu tunjukkanlah kesediaan mendengarkan dan keterbukaan pikiran kalian, dan yang terakhir itu adalah mintalah pendapat orang lain dan jangan hanya pendapat diri sendiri, karena belum tentu diri kalian itu benar, jadi kita harus selalu open dengan pendapat orang lain untuk mendukung orang lainnya. Yang selanjutnya itu adalah sikap positif atau positiveness. Jadi sikap positif ditunjukkan lewat penggunaan pesan-pesan positif. Dan juga sikap positif sangat dipengaruhi oleh pandangan positif terhadap diri sendiri. Jadi cara menunjukkan sikap positif itu yang pertama, temukan hal-hal positif dalam diri orang lain dan pujilah secara spesifik. Lalu tunjukkan secara nonverbal kepuasan dan kesenangan ketika berkomunikasi dengan orang lain. Jadi contohnya seperti kita tersenyum kepada mereka, kontak mata, jarak yang relatif dekat, itu dapat mencerminkan sikap-sikap positif kita. Lalu yang terakhir itu adalah sesuaikan ekspresi sikap positif ini dengan budaya yang ada. Yang selanjutnya itu adalah kesetaraan atau equality. Jadi kesetaraan artinya sikap atau pendekatan yang memperlakukan setiap orang sebagai kontributor penting dan tak tergantikan dalam interaksi. Dan cara menunjukkan kesetaraan dalam komunikasi itu adalah hindari kata seharusnya atau harus. Lalu mintalah dan jangan menuntut, hindari menyalah pembicaraan, dan yang terakhir itu adalah akui dan respon perkataan orang lain. Maksudnya kesetaraan di sini adalah komunikasi itu tidak berpusat di satu orang, tetapi melainkan komunikasi itu dilakukan oleh semuanya dengan sama rata. Dan yang selanjutnya itu adalah daya tarik antar pribadi. Jadi daya tarik antar pribadi ini yang pertama itu adalah kesamaan. Dengan kesamaan kita juga kadang bisa tertarik dengan orang lain. Lalu kedekatan atau proksimitas, dukungan atau reinforcement, lalu daya tarik fisik dan kepribadian. Pastinya kalau kita menyukai orang juga pasti awalnya kita melihat fisiknya dulu dan pribadinya. Lalu yang selanjutnya itu status sosioekonomis dan pendidikannya. Dan yang terakhir itu adalah saling melengkapi atau complementarity. Next yaitu mengelola hubungan jarak jauh atau yang biasa kita sebut dengan LDR. Jadi cara mengelola hubungan LDR ini yang pertama itu sadarilah bahwa LDR ini adalah sesuatu yang umum. Jadi kalian tuh nggak sendiri karena banyak yang juga menjalani hubungan LDR ini. Lalu selanjutnya itu adalah ciptakan sistem pendukung sosial atau teman-teman sementara terpisah dengan pasangan. Jadi maksudnya ini adalah jangan samakan teman dan pasangan kalian. Jadi bagilah waktu dengan baik. Lalu selanjutnya itu adalah berkomunikasi dengan kreatif seperti jika kita ingin kemana gitu, jadi kita videoin atau kita foto. Jadi hubungan itu tidak bosan gitu. Lalu sebelum berpisah, tentukan aturan dasar tentang jalan-jalan bersama teman, telepon, berkunjung, dan menulis. Jadi kayak kita tuh harus membuat peraturan-peraturan yang harus disepakati oleh kedua pasangan ini. Lalu yang terakhir ini adalah gunakan waktu bersama dengan bijak. Jadi berlakulah penuh kasih sayang dan bersenang-senang terhadap pasangan kalian. Jadi kayak kalau sama-sama itu jadi quality time gitu. Jadi masih dengan mengelola hubungan jarak jauh atau LDR. Jadi yang pertama itu adalah tipsnya itu adalah tetaplah jujur pada pasangan kalian. Jadi kita harus terus terang satu sama lain agar hubungan kita itu tetap berjalan. Lalu next itu adalah bangunlah komunikasi yang terbuka dan saling mendukung. Jadi sama seperti yang tadi. Jadi kita tuh harus jujur, jadi terbuka. Jadi hubungan kita tuh gak ada yang ditutup-tutupin. Lalu jagalah kepercayaan dengan mematuhi aturan dasar yang sudah disepakati. Seperti yang sebelumnya aku bilang, jadi kita tuh harus punya peraturan dalam hubungan itu. Jadi kita harus matuhin peraturan itu. Lalu fokuslah pada aspek positif dari keterpisahan, seperti peningkatan karir atau kemampuan untuk berkonsentrasi pada pekerjaan. Lalu yang terakhir itu adalah tentukan batas waktu berapa lama Anda akan terpisah. Jadi kayak misalnya kapan sih kalian ketemuan lagi gitu. Jadi kalian harus tahu kapan-kapan waktunya. Jadi next adalah penyebab rusaknya hubungan. Jadi ini adalah beberapa poin yang menyebabkan hubungan kita tuh bisa rusak. Jadi yang pertama itu adalah komunikasi yang buruk. Pastinya kalau komunikasi kita buruk itu hubungan kita pasti renggang. Lalu yang selanjutnya itu adalah hubungan dengan pihak ketiga. Pastinya kalau ada pelakor, hubungan itu pasti tidak akan berjalan dengan lancar.
Lalu selanjutnya itu adalah perubahan dalam hubungan, masalah seks dan pekerjaan, kesulitan keuangan, dan yang terakhir adalah kepercayaan yang salah atau tidak sepaham. Pastinya kalau kita berbeda pikiran atau berbeda pendapat pasti akan menimbulkan permasalahan, dan permasalahan itulah yang membuat hubungan menjadi renggang dan juga rusak. Selanjutnya itu adalah tanda-tanda kerusakan hubungan. Jadi yang pertama itu adalah menarik diri dari hubungan. Pastinya jika salah satu dari sebuah pasangan itu menarik diri, pastinya ada sesuatu yang mengganjal dan itulah tanda-tandanya hubungan kalian tuh udah rusak. Lalu kurang membuka diri, berbohong, dan juga pesan-pesan positif berkurang dan pesan negatif itu bertambah. Jadi maksudnya di sini itu adalah kayak menjadi lebih banyak berantemnya atau lebih banyak masalah gitu. Next yaitu cara memperbaiki hubungan. Jadi di sini ada beberapa poin yang dapat kalian lakuin untuk memperbaiki hubungan kalian yang udah rusak. Jadi yang pertama itu adalah kenali apa yang menjadi masalah, eksternal maupun internal. Jadi maksudnya di sini itu kalian harus tahu apa sih yang membuat kalian nih renggang gitu. Jadi kalian bisa nyelesainnya. Lalu lakukan penyelesaian konflik dan komunikasi yang produktif. Jadi maksudnya di sini tuh sama yang kayak aku bilang tadi tuh, kalian tuh harus menyelesaikan masalah yang udah terjadi gitu. Lalu mempraktikkan solusi yang disepakati bersama, dan yang terakhir tuh adalah ambil resiko. Jadi maksudnya ambil resiko di sini adalah kalian nggak bakalan tahu kan kalau kalian nyelesain ini membuat hubungan kalian tuh jadi lebih bagus atau malah jadi udahan. Dan next yaitu cara-cara mengatasi putusnya hubungan. Jadi yang pertama itu adalah putuskan siklus kesepian dan depresi. Jadi kita tuh nggak boleh membuat pasangan kita tuh merasa sendiri. Lalu selanjutnya itu adalah ambil waktu untuk single. Jadi maksudnya di sini adalah misalnya kalian berdua itu udah numpuk nih masalahnya. Jadi kalian itu butuh break gitu untuk pikirin gimana sih cara nyelesainnya atau kayak menenangkan diri. Lalu tingkatkan rasa percaya diri kalian. Hilangkan atau hindari simbol-simbol yang mengganggu. Lalu carilah dukungan dan pertolongan, dan juga hindari mengulangi pola yang salah. Maksudnya di sini adalah kalian tuh nggak boleh ngulangin masalah yang sebelumnya udah terjadi lalu diulang lagi terus-terus. Itu bisa ngebuat hubungan kalian tuh bakalan renggang gitu. Jadi segitu aja yang aku dapat jelasin dalam materi kali ini. Jadi semoga materi ini tidak membosankan, dan juga terima kasih udah mendengarin. Bye bye.